Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Septian di Cinemacot. Udah lama ya kita nggak ngobrol lagi, dan kali ini gue pengen ngebahas salah satu film lebaran yang menurut gue jadi salah satu yang terbaik versi gue. Tidak lain tidak bukan adalah Senin Harga Naik. Jujur dari pemilihan judulnya gue kurang ngehook, kurang catchy. Kayak kurang catchy aja buat gue, Senin Harga Naik gitu ya, malah slogan. Gue berpikir judul yang dipilih ini hanya bertujuan untuk marketing ya, clip farming lah. Karena di dalam filmnya juga biasa kalau judul-judul seperti ini ada dialog yang nyebut judul filmnya yang bisa diklip jadi bahan marketing. Kayaknya gitu gak sih? Makanya pemilihan judulnya tuh kocak. Tapi ternyata setelah gue tonton trailernya berkali-kali, gue berminat untuk nonton filmnya, dan gue shock ternyata filmnya sangat bagus. Gue telah menyesal karena telah memandang sebelah mata judul film ini ya. Gara-gara judul film ini gue memandang sebelah mata. Tapi ketika lihat trailernya berkali-kali, lihat Nadia Arina, Meriam Bellina, let's go lah kita tonton. Film ini tentang apa? Film ini nyeritain kisah Mutia yang minggat dari rumah setelah berseteru dengan ibunya bernama Retno. Setelah hidup mandiri dengan karir yang naik daun, Mutia diberi tugas yang dapat menaikkan karirnya lagi, yaitu pembebasan lahan rumah dan toko roti mercusuar milik keluarganya sendiri yang saat ini hanya ditinggali oleh ibu dan adiknya. Demi bisa meloloskan proyek tersebut, Mutia mau gak mau harus pulang ke rumah, rujuk sama ibunya. Dan pergulatan hati Mutia dimulai, yaitu menggusur rumahnya demi karir semata. So gimana sih pendapat gue soal film Senin Harga Naik? Langsung aja kita bahas, let's go. Sebenarnya kalau dipikir-pikir premisnya tuh klasik ya, dan juga banyak trope-trope klasik yang udah biasa gitu ya di drama-drama keluarga. Apalagi ini nyeritain ada anak yang berjarak hubungannya sama ibu, kemudian juga minggat dari rumah, tapi tiba-tiba rujuknya mencurigakan karena ada udang di balik batu gitu ya. Ada udang di balik batu, di balik motivasi karakter utamanya. Ya dia punya tujuan terselubung lah intinya. Biasa unsur-unsur konflik of interest ini kan udah biasa ya di film-film lokal gitu ya. Tapi somehow film ini tetap terasa up to date dan tetap sangat enjoyable untuk ditonton. At least buat gue pribadi ya. Penulisan film ini tanpa basa-basi, tiap adegannya juga penting dan gak terasa dragging sama sekali. Tiap sequence itu dibuat punya tujuannya masing-masing yang bisa menggerakkan plotnya dengan baik sehingga tidak terasa dragging. Jadi gak ada durasi yang sia-sia pada saat nonton film ini. Nah, premis yang klasik bisa diselamatkan oleh penulisan yang baik. Tapi gimana dengan penulisan karakternya? Film Senin Harga Naik punya karakter utama Mutia dan ibu. Keduanya ditulis punya konflik dari detik pertama filmnya dimulai. Mutia, sang anak tengah, adalah anak yang paling berbeda dari kakak adiknya. Punya mimpi sendiri, ingin hidup mandiri, dan berpikir kesuksesan yang ia raih adalah atas jerih payahnya sendiri. Sementara itu, sang ibu yang sudah ditinggal suaminya adalah kepala keluarga ya, sekaligus pimpinan toko roti mercusuar yang sangat strict, micromanaging, dan memegang penuh kontrol atas bisnis dan keluarganya. Ibu berpikir kesuksesan bisnis dan keharmonisan keluarganya itu adalah hasil atas kontrol yang ia miliki. Serunya adalah keduanya itu serupa tapi tak sama. Mereka serupa berpikir semua bisa berhasil karena jerih payah individu, bukan kolektif. Padahal mereka membutuhkan satu sama lain. Mereka butuh dukungan keluarganya untuk bisa survive dan thriving. Namun mereka tidak sama. Gaya komunikasi yang berbeda inilah yang menjadi pemicu konflik utama dalam film ini. Ibarat air dan api. Sifat dasarnya kontras, sulit untuk disatukan karena emang egonya yang tinggi. Tapi ketika air dan api tidak bekerja sama, mereka hanya saling menghancurkan satu sama lain. Apabila air dan api itu bisa bersinergi, mereka itu bisa menghasilkan uap. Uap inilah yang menjadi tenaga penggerak sebuah mesin yang dapat membangkitkan sebuah sistem yang dapat menghasilkan sebuah energi yang baru. Dalam konteks film ini, uap inilah yang telah lama hilang dalam keluarga, sehingga tak hanya hubungan keluarganya yang runtuh,
tapi juga toko roti mercusuar yang rubuh. Terus kalau berbicara dengan supporting act-nya gimana? Apakah setara atau memang sama-sama bagus kayak main karakternya? Buat gue iya, karena tiap supporting tak hanya jadi katalis dalam sebuah cerita, tapi mereka masing-masing punya arc yang selesai di dalam film. Gak ada supporting yang left behind, semua arc-nya komplit dan punya closure yang jelas. Comic relief-nya juga efektif, disematkan secara natural tanpa perlu dibuat adegan khusus yang terasa sangat seperti filler. Tahu kan? Kayak dibuat adegan khusus buat ngelucu doang gitu. Ini enggak sih. Karakter yang ditulis dengan rapi bisa saja tidak tereksekusi dengan baik apabila pemerannya tidak mampu mengcapture karakternya. Bisa dibilang film ini semuanya juara. Nadia Arina nggak usah dibahas, dia itu selalu bisa deliver karakternya gitu ya di tiap film yang gue tonton. Yang perlu jadi highlight adalah sang legenda Meriam Bellina yang jadi ibu. Tak perlu gimmick galak-galak, semua pergulatan hati, keresahan, kesedihan, kekesalan, bahkan penyesalan terlihat jelas dari ekspresi, tatapan mata, dan juga gestur-gestur tanpa perlu dijelaskan oleh sang pembuat film. Buat gue ini sangat layak untuk jadi nominasi di Piala Citra. Justru yang ngeganjel buat gue pribadi adalah Brandon Salim yang memerankan love interest sang karakter utama, yaitu Nando. Karakter Nando itu gak ditulis sebagai love interest, tapi juga orang manipulatif yang mencetuskan konflik utama dan konflik besar di film ini. Sayangnya, Brandon Salim masih kurang piawai memberikan peran yang subtle, yang manipulatif dan kompleks. Itu masih kurang sadis lah untuk ngegiring karakter utama kita untuk berbuat tidak baik atau berbuat jahat gitu ya. Kurang mainin suara dan ekspresi yang penuh kesan manipulasinya tuh kurang. Padahal di atas kertas karakter Nando inilah sang sengkuni di dalam film Senin Harga Naik. Ya, buat gue pribadi, Senin Harga Naik adalah film drama keluarga yang membuktikan kalau film koridor lebaran itu punya kualitas cerita dia dan hasil di atas rata-rata. Film ini punya dampak emosional yang dahsyat dan somehow kisahnya bisa memberikan feel nostalgic sesuai dengan spirit hari lebaran. Buat yang masih meragukan film ini, kalian silakan tonton aja dan buktikan sendiri pengalaman dramanya. Senin Harga Naik gue berikan nilai 8 dari 10. Apakah ini film lebaran terbaik tahun ini? Silakan kalian jawab sendiri. Dan jangan lupa like video ini, subscribe Cinemachot, dan sampai jumpa di video review selanjutnya bersama gue Septian di channel Cinemachot.